Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Para jamaah dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kajian kita ini. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kajian ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan juga salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tutfi'un nar bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya amarah itu datangnya dari syaitan. Jadi kalau ada orang yang marah, ada orang yang emosi, ada orang yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, emosinya, maka emosi tersebut datangnya dari syaitan. Berarti orang tersebut sedang dikuasai oleh setan. Kemudian wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Ya. Kadang kita melihat dan kita ketahui bahwasannya marah itu disimbolkan dengan api. Ya. Marah itu disimbolkan dengan api, dan api itu adalah bahan, ya, yang Allah gunakan untuk menciptakan setan. Ya. Dan kata Rasulullah, wa innama tutfi'un nar bil ma. Dan sesungguhnya untuk memadamkan api itu dengan air. Nah, maka fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka dari itu, apabila di antara kalian marah, kata Rasulullah, falyatawadda, maka hendaklah kalian berwudu. Nah, makanya ikhwani rahimakumullah, kalau kita misalkan dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi, jangan kita keluarkan emosi kita. Karena ketika orang emosi itu
akalnya, hatinya itu tidak bisa terkendali. Ya, tidak bisa terkendali. Maka dari itu harus kita lawan, harus kita tahan emosi kita dan kita lari ke tempat wudhu, kemudian ambil wudhu. Ya, ambil wudhu kita, berwudhu. Kenapa? Karena setan itu yang membuat kita emosi, dan setan itu terbuat dari api, dan yang bisa memadamkan api adalah air. Ya, jadi cara untuk kita bisa menstabilkan emosi kita, bisa memadamkan amarah kita adalah dengan cara berwudu. Nah, ini adalah cara untuk memadamkan amarah ketika kita sedang dalam keadaan emosi. Nah, ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, ketika kita marah, jangan kita luapkan, tapi kita lari. Kita berwudu terlebih dahulu. Agar apa? Agar emosi kita padam, marah kita padam, dan kita bisa menstabilkan lagi hati kita. Ya, karena dengan berwudu, setan itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa mempengaruhi kita. Ya, orang yang dalam wudu, insya Allah, ya, orang yang dalam wudu itu hatinya akan lebih tenang, tidak bisa mudah diganggu oleh setan, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dalam wudu. Nah, oleh karena itu, marilah kita amalkan ya hadis ini, ya, dengan kita sering berwudu, ya, agar kita tidak gampang emosi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.